Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Dorakel. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, malam ini kita akan lanjut pembacaan reading kita ya. Untuk baca umum, secara umum general reading. Tema yang Mas Do akan angkat malam ini adalah gambaran ya, atau pembacaan untuk ya seseorang yang akan jujur kepadamu dalam waktu dekat. Kita akan melihat teman-teman ya, siapakah yang akan datang kepada kamu dan akan berkata jujur ya. Kita akan melihat itu dengan pembacaan tarot ya, secara umum general reading. Kalau kalian mau baca secara personal, bisa ke personal reading, boleh kontak Mas Do di IG ya, di @masdoorakel. Yuk kita mulai aja. Kartu yang pertama di sini ada gambaran strength atau kekuatan ya. Karena kita ingin melihat orang yang ingin berbicara jujur, ini berarti gambarannya terbalik ya. Strength kalau gambaran terbalik adalah gambaran kelemahan ya. Di sini teman-teman ada seseorang yang lemah kalau dia sedang berhadapan dengan kamu ya. Atau saat ini ada gambaran orang yang kalau jumpa kamu itu dia nggak berani memandang, nggak berani melihat. Berarti apa? Di sini ada seseorang yang lagi trouble atau lagi ada bermasalah denganmu ya. Guys, mungkin orang misalnya gini, dia punya hutang atau mungkin dia pernah menyakiti kamu. Mengapa sih dia sering menghindar? Itu tadi guys, dia sebenarnya udah nggak punya muka untuk menghadapi kamu ya. Jadinya dia lebih memilih menghindar. Ada kelemahan di sini, weakness. Yang kedua di sini juga ada gambaran tidak ada keberanian ya. Udah takut dia teman-teman. Di sini bisa gambaran orang yang memiliki rasa tapi tidak berani ngomong, atau gambaran orang yang pernah menyakiti atau orang yang ada hutang kepada kamu ya. Jadi dia dalam waktu dekatnya akan jujur nih. Apa yang akan dijujurkannya itu yang ingin kita lihat ya. Kalau saat ini saya melihat si orang ini ya, saat ini lagi lemah atau takut kalau berhadapan dengan kamu ya. Takut di sini bisa tadi itulah guys, entah pernah menyakiti, entah dia ada hutang. Orang kalau udah ada hutang guys susah ditemui ya. Boro-boro mau jumpa kita, wah ngilang ya. Pasti nggak akan ada lagi. Di telepon yang tadinya aktif online, WA-nya tiba-tiba kalau kita chat nanya utang tiba-tiba hilang ya. Gitulah manusia, saat butuh ya dia ngemis-ngemis ya, saat udah nggak butuh ya saat kita tagih kembali ya gitu ya. Jadi yang pertama di sini yang akan berbicara jujur adalah orang yang sebenarnya lagi ketakutan atau sedang tidak berani ya. Kalau nggak takut bahasanya gini sih, dia itu lagi nggak segan lah, lagi nggak enak kalau jumpa kamu, ada sebuah masalah yang belum selesai. Nah kita lanjut. Nah yang kedua di sini ada gambaran King Pentacle. Si orang ini ya, King Pentacle ini ya, orangnya ini adalah gambaran materialistik ya. Apa-apa itu dipandang dengan uang. Jadi dia itu kalau mau jumpa kamu, kalau ada urusannya uang dan uang gitu loh. Saat kamu dia lagi butuh uang, saat kamu lagi dapat uang gitu ya, dia baru mendekat ya. Kalau kamu nggak ada uang ya kenal aja enggak gitu. Lewat aja gitu papasan ya, padahal kenal dia menganggap nggak kenal. Tapi kalau dia lagi butuh ya tiba-tiba aja baik, tiba-tiba aja manis ngomongnya, tiba-tiba aja guys gitu loh. Ya. Dan juga di sini teman-teman dia ini ada greed, ada tamak di sini ya. Guys, jadi orang yang ingin jujur ini sebenarnya ya adalah orang sebenarnya lagi nggak berani jumpa sama kamu. Kalau saya lihat dari dua kartu ini, lagi nggak berani jumpa ya, lagi takut ya karena ada masalah mungkin hutang tadi atau masalah percintaan tadi yang pernah menyakiti ya. Tapi dia akan datang nih ke kamu. Karena apa? Di sini karena dia lagi butuh teman-teman. Itu tadi saya bilang. Orang kalau lagi butuh dia nggak peduli guys. Mukanya yang mendadak yang awalnya malu jadi nggak malu gitu. Nih contoh dia udah ada utang sama kita 2 juta ya. Saat dia lagi nggak ada butuh uang gitu ya, dia nggak akan bisa kita temui, itu susah banget. Tapi ketika dia lagi butuh kayak gini, lagi ada yang maunya gitu, entah dia juga ada lagi ada utang sama orang lain, tiba-tiba nih datang ngampirin, tiba-tiba nanya kabar, wah aku utang aku kemarin berapa ya, berapa, oh segini nanti aku lunasin, ngomong-ngomong bisa nggak pinjam dulu lagi. Nah itu basic orang utang biasanya gitu ya, yang pura-pura nggak ingat ya, yang ditanya kapan bayarnya cuma di read gitu kan. Saat dia butuh uang lagi dia akan chat, dia kan pura-pura nanya, oh ya kamu mau bayar utang aku nih berapa kemarin, oh segini ya, boleh nggak pinjam lagi 1 juta gini. Nah mulai tuh dia mulai mempermainkan itu. Jadi guys yang ingin jujur ini guys ya, dia akan jujur itu kalau dia lagi nggak ada uang, bener jujur gitu. Tapi intinya kalau saya lihat nih ingin mendekat lagi karena ada sesuatu hal, ada embel-embel ya, bisa karena uang. Di sini kalau saya lihat sih harta ya. Jadi orang yang ingin jujur kepada kamu dalam waktu dekat ini kayaknya orang mau minjam uang. Ya gimana guys ya, sekarang lagi mau dekat lebaran ya, mungkin dia butuh uang untuk belanja atau apa gitu. Cuman yang jadi masalah bukan kita pelit. Kalau saya lihat ini bukan kamu pelit gitu loh. Dia aja utang dia yang sebelumnya aja belum lunas, belum bayar gitu ya kan. Ya kan ini mau nambah lagi ya. Makin gak yakin kita kalau dia akan melunasi gitu. Banyak tuh teman-teman orang kayak gitu ya.
Saat lagi butuh atau lagi mau minjam uang, wah baik banget ya. Wah sudah dikasih uang tiba-tiba ngilang, ditanya kabarnya kapan mau bayar tiba-tiba ngeblokir ya kan. Kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran 4 pedang ya atau four of sword ya. Ini adalah gambaran ini dia teman-teman, ada gambaran mental restoration ya. Sebenarnya dia malu guys, ya malu banget, tapi itu tadi guys nggak ada pilihan. Karena dia udah banyak minjam sama orang, cuman kamu yang minjamin ya. Itulah teman-teman, terkadang kalau kita baik sama orang ya, bukannya disyukuri sama orang, bukannya dia berterima kasih, malah memanfaatkan ya. Mungkin awalnya mungkin kamu karena kasihan atau ada mungkin berlebih minjamin yang pertama ya. Tapi karena dia melihat kamu mau minjamin, nah itu tadi guys, dia ingin memanfaatkan kembali. Inilah dia. Jadi dia ini udah ngilang nih kan, susah dihubungi. Tapi karena sini dilihat gambarnya dia lagi butuh uang ya, ada keperluan mendesak, dia datang lagi gitu. Nah itulah teman-teman yang saya bilang tadi ya. Saat dia lagi nggak butuh kamu ya dia ngilang. Saat lagi ada butuh nih datang. Tapi jangan takut guys, di sini ada kartu karma nih. Judgment udah keluar nih. Judgment kalau dari keluar pasti akan ada pembalasan. Mungkin nggak sekarang, bisa saja nanti ya. Kalau udah kena hukum karma ini susah guys ya. Gini aja logikanya guys, kita menyusahkan orang, kita juga akan disusahkan orang lain ya. Kita menjahati orang, kita akan dijahati oleh orang lain gitu loh. Itu hukum karma. Nih dia ngutang sama kamu tapi nggak bayar, dia nanti juga akan ada orang berutang sama dia dan dia juga nggak akan dibayar. Nggak kejadian sama dia, bisa ke anak-anaknya. Itu loh ngerinya hukum karma. Pembalasannya bisa ke keluarga. Ini yang berat banget. Ini udah keluar judgment ya. Ingat teman-teman, Tuhan nggak tidur ya. Jadi kamu jangan takut, jangan apa gitu. Karena di sini juga ada muncul kartu karma, udah muncul kartu pembalasan juga bisa judgment ini ya. Dia akan dibalas dengan yang setimpal. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang dia perbuat itu yang akan dia tuai. Apa yang dia tanam itu yang akan dia tuai nantinya ya. Jadi teman-teman ya, pikir-pikir kalau mau berbuat jahat sama orang, ingat ya hukum karma itu berlaku, ada, nyata gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada gambaran four of one. Ini nyambung masih. Gambaran hukum karma tadi yang menyambung sama four of one ya. Apa itu? Hasil. Saat ini dia sedang menuai hasil yang dia tanam. Ini tadi guys, entah karena dia sering berhutang jadi dia diuber-uber sama utang ya. Ini guys namanya dia banyak nih mendapat uang pinjaman tapi nggak pernah cukup. Ah itulah karmanya dia. Mau bagaimanapun dia tutup hutangnya masih aja ada utangnya. Karena apa? Ada ketidakjujurannya teman-teman ya. Orang baik nih mau minjamin dia, orang baik nih mau nolong dia, tapi dia balas kebaikan orang dengan apa? Dengan kedustaan. Nah ini Tuhan balas dengan dia. Apa pembalasannya? Ada uang, ya dia ada utang lagi. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ini ngeri karma nih teman-teman ya. Jadi orang mau jujur dalam waktu dekat ini adalah orang yang ingin datang lagi balik ke kamu. Karena ada embel-embel tadi ya, dia mau minjam uang atau bisa apapun itulah, intinya dia akan mendekat karena ada sesuatu. Tapi di sini juga ada hukum karma ya. Dia sudah banyak banget berbuat ini. Gak ke kamu aja guys, banyak orang yang dia buat. Dan dia sedang menuai itu ya. Jadi walaupun banyak dia dapat uang nih, misalnya berhasil dia minjam uang sama orang lain, dia akan ada aja nggak cukup aja nanti itu Tuhan buat. Sehingga apa? Dia akan tutup lagi dengan hutang, berhutang lagi. Nah itu tadi guys, nggak akan kelar-kelar. Itu aja permasalahannya, hutang di hutang. Capek teman-teman ya. Nih lanjut. Ada gambar Ten of Cup nih. Dia mendambakan masa-masa dia damai. Ini saat ini dia lagi di masa kelam ya. Karena dia sudah menerima karma ya dari hasil perbuatan dia ya. Kalau andai kata dia orangnya amanah ya, dia berhutang nih 1 juta ya. Dalam waktu tempo ini dia janji bayar, dia bayar, ya udah mungkin clear masalah. Ya, hal yang biasa. Kadang aja mungkin kita ya tidak selamanya itu kita di atas. Mungkin kita lagi susah, kita bisa minjam uang sama orang. Cuman yang membedakan ada orang yang jujur, ada orang yang tidak amanah, gitu aja. Ya, inilah dia. Ini dia mendambakan teman-teman masa-masa damai ya. Ini sekarang dia pusing, dia diuber-uber nih. Ya, diuber-uber sama orang, dia terlalu banyak berhutang. Ini bisa karena lifestyle teman-teman. Maka itulah teman-teman, bergayalah dengan sesuai dompetmu gitu loh. Kadang ada orang dia itu rela berhutang untuk apa? Membeli misalnya entah cicilan motor baru, cicilan HP baru ya. Sebenarnya dia nggak mampu, tapi demi untuk menampilkan dia hedon ya, ingin menunjukkan iPhone baru, motor gede gitu ya, emas gitu ya, dia berhutang sama orang untuk itu tadi guys, untuk pamer-pamer tadi ya. Jadinya apa? Ya uang nggak ada, pemasukan nggak ada, hutang makin nambah ya. Inilah yang terjadi ya. Lanjut nih ada 9 pentacle nih, fruit of labor nih, hasil dari yang dia perbuat. Dia telah menerima apa yang dia perbuat teman-teman. Maka ini sekarang dia pusing. Maka itu guys, dia sebenarnya udah lama menghindar kamu, tiba-tiba aja nih ngechat balik atau jumpa lagi. Karena dia udah pusing guys. Berharap apa? Karena kamu pernah nolong dia, itulah tadi dia berharap ditolong lagi. Ya.
Orang yang kayak gini guys udah hilang rasa malunya ya. Dia tuh mikirnya daripada dia mati dipukul orang karena dia nggak bayar hutang gitu ya, mendingan dia malu lagi. Ini kayak gini orang nih nggak akan apa, malah mungkin dia akan berbohong lagi nih. Tahanlah barangku ini gini-gini, aku nggak akan hilang, aku janji gini-gini. Kalau ini jangan didengarin teman-teman, pasti akan hilang lagi. Orang kayak gini nggak bisa dipercaya omongannya, ya. Dia akan berdusta terus untuk menutupi itu tadi guys, hutang-hutangnya dia. Jadi sulit banget guys orang kayak gini nih. Memang ini dia bukan pecandu narkoba, mungkin dia memang tidak memakai hal yang apa, tapi lifestyle-nya ini terlalu tinggi. Orang kalau udah dengan lifestyle tinggi, dengan pendapatan yang tidak sesuai, ya gini jadinya. Tapi di sini juga ada gambaran judgment tadi, ada pembalasan, sebenarnya ada hukum karma. Dan di sini juga ada keluar gambar 9 koin. Apa itu? Hasil yang dia perbuat sendiri. Ini dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menggali lubang, dia terjun gitu loh. Salahnya dia, andai kata dia tidak berhutang, andai kata dia hidupnya adem ayem gitu ya, nggak akan kayak gini gitu loh. Jadi ini perbuatan dia sendiri, mau dikasihanin pun ya karena dia sendiri guys, bukan karena orang gitu loh. Ini salah dia sendiri juga gitu loh. Terakhir nih ada Tenam Sword nih, dia posisi dia saat ini rock bottom, dia itu udah kayak mau nyerah gitu teman-teman, udah di posisi terbawah gitu. Ya itu tadi guys, maju kena mundur kena nih kayak di film Warkop gitu ya kan, maju kena mundur kena teman-teman ya. Jadi dia sampai rela-rela nih, ya akan nggak tahu malu minjam uang lagi ke sana sini ya. Itu tadi dia akan berdusta, dia akan ngomong gini 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 lagi butuh ini sebenarnya hanya untuk menutupi hutang. Orang kayak gini tuh akalnya banyak teman-teman. Dia akan ngomong apa aja, dia akan berdusta, dia akan ini itu untuk lakukan itu. Jadi di sini memang akan ada yang jujur teman-teman. Ternyata yang jujur, mau jujur ini itu tadi guys. UUD ujung-ujungnya duit, mau minta minjam uang guys. Ya nggak masalah cinta ternyata. Ya biasalah di hidup ini ya pasti uang 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 ya. Cuma jadi masalah kita kalau butuh uang ya kita cari, jangan nyusahin orang. Ini gambaran orang yang nyusahin nih. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya. Thank you banget yang udah request ya. Kalau mau request monggo. Boleh dari Instagram, boleh dari komen. Kalau dari Instagram follow aja di @masdorakal. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Masdo. Dadah guys, dah.